kesedot ngono. Enggak, Pak. Nek kelas kene nek hacker gak, Il? Wah, kurang tahu Pak ya, Pak. Mungkin ada, Pak. Ya, Yang kalau dulu kuliah. hacker kok ketahuan yo. Hacker tuh kan cyber kan, mesti sembunyi kan ya. Kamuflase kan ya. Namanya malah tanda setia kan ya. Padahal nama orang lain kan nyedot kan ya. Jangan-jangan anak stan ada yang bisa ngubah nilai ya. Jadi yang portal PKS stan itu nilainya 6 jadi 9. Kalau begitu kan asik juga itu ya. Jadi sudah nilai final itu diubah gitu. Misalnya ini kan namanya hacker kan kecerdasannya kan di atas yang membuat program kan gitu ya. Makanya hacker tuh bayarannya mahal ya. Hacker tuh bayarannya mahal. Biasanya oleh perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki reputasi besar, dia memang nyari hacker, ya nyari orang yang bisa mengoprak-aprik program yang sedang dia bangun. Ya, kalau dia sudah nggak sanggup, nah baru dirilis gitu ya. Jadi dibayar. Ya. Indonesia mah asik ya, bola-balik ke bobol ya. Kemarin yang sempat kebobol malah punyanya apa ya? Websitenya siapa ya kemarin ya? Websitenya Sandi Negara atau apa ya? Pak, ya Pak Sandi. Iya. Iya Pak. Iya. Sandi Negara. Negara itu kan ditugasi untuk mana dia bisa membaca sandi-sandi dari bangsa lain kan begitu kan? Iya. Itu. Terus emangnya negara lain nggak punya gitu kan ya. Jadi yang sandi kita itu juga dibaca oleh bangsa lain kan ya. Ya kalau yang bangsa kan apa itu punya struktur ya. Kalau hacker kan individu. Lembaga yang sifatnya individu itu sekarang terjadi ya. Jadi kita tidak hanya menghadapi kita berhadapan juga dengan lembaga informal dan berhadapan juga dengan lembaga yang sifatnya personal. Individu. Gitu ya. Individu bisa. Ya. Sekarang kan orang sibuk membuat perusahaan itu gini-gini. Ada individu itu yang sudah menjadi perusahaan. Di individunya itu sudah segala hal itu bisa di-manage secara individu seperti hacker tadi. Baik teman-teman, ini sudah ya tadi. Oh ya ada pengawas ujian katanya ya. Nanti katanya pengawas. Saya kemarin membaca di portal itu bahwa direkrut dosen maupun non dosen untuk menjadi tenaga pengawas. Jadi saudara itu nanti diawasi ya. Sudah disampaikan hal ini kepada saudara-saudara? Sudah ya. Harus disampaikan ya. Pendidikan itu mengajari keterbukaan. Ya. Oke, nah ini materinya. Pilihan ganda ada 10 soal, masing-masing topik 2 soal. Ya, pemindah tanganan 2 soal, pemusnahan 2 soal, penghapusan 2 soal, penata usahaan 2 soal, dan asuransi BMN 2 soal. Ya, kemarin sempat ada yang bertanya dari dosen lain, Pak, di RPS itu kan asuransi BMN nggak ada, yang adanya adalah pengukuran kinerja aset, ya kan? Ya kan? Nah, teman-teman, kemarin kita sudah diskusi juga dengan DJKN bahwa asuransi aset itu nanti digeser ya. Setelah nanti akan ada webinar atau kuliah umum tentang pengukuran kinerja aset ya sebelum jadi sekarang saudara belajarnya asuransi BMN. Dari materi-materi terkait yang disampaikan oleh Pak Edi Gunawan maupun regulasi-regulasi yang mengatur tentang asuransi BMN. Kan ada itu kan ya? Ada PMK-nya, ada KMK-nya. Dan ada kuliah umumnya, ya toh? Nah, gitu.
Bahkan saya juga share kepada saudara terkait dengan apa yang itu loh, peraturan presiden tentang apa kemarin, tentang dana bersama penanggulangan bencana, pooling fund terkait dengan bencana alam ini, gitu ya. Jadi ojo protes, ya kan boleh protes, yo iso, yo oleh sih, maksudku sekarang kan sudah tak jelasin gitu ya, sudah tak jelasin bahwa asuransi BNM ini masuk sebagai materi di UTS. Ada pertanyaan tentang asuransi BNM? Ya. Jadi pilihan ganda ada 10 soal, nilainya 10. Jadi masing-masing soal 1 poinnya. Ise ada 5 soal. Dan semuanya dari konten tema yang disajikan. Masing-masing diwakili oleh 1 soal. Kemudian soal kasusnya ada 2. Pak, soal kasusnya dari mana, Pak? Bab yang apa? Aku tidak kasih tahu, ya kan? Atau pengen tahu? Ada yang pengen tahu soal kasusnya? Nggak usah lah ya, biar deg-degan ya. Jadi, ISE, saudara harus belajar semuanya. Pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan asuransi BMN. Soal ISE. Pilihan gandanya, ya pilihlah A, B, C, D, dipilih yang mana yang benar. Soal ISE-nya, teman-teman, namanya soal ISE ya, ini pada dasarnya ya semua ada di buku loh ya, ngomong-ngomong buku ya. Misalnya saudara-saudara terkait dengan pemindah tanganan itu, pemindah tanganan kan ada 5 jenis tuh ya. 5 apa 4 sih pemindah tanganan? Sopo iki sik teko isi kita cek. Mardika Halo Mardika. Iya Pak. Pemindah tanganan. Sewa jual beli gitu ya Pak. Kalau sewa itu kategorinya jual beli tanganan, betul ya, penjualan. Terus guna pakai gitu Pak. Kalau itu pemanfaatan, ya harus bisa membedakan mana pemanfaatan, mana pemindah tanganan. Pemanfaatan adalah optimalisasi barang milik negara di luar tugas dan fungsi, dan statusnya masih menjadi BMN. Itu pemanfaatan. Tetapi kalau pemindah tanganan adalah beralihnya kepemilikan kepada pihak lain. Dulunya kemudian kepada pihak lain. Itu ya konsep beda antara pemanfaatan dan pemindah tanganan. Ya, kalau tadi disewa itu barang masih milik kita, tetapi sedang disewa oleh pihak lain. Tapi kalau jual beli, dulu barang kita, kemudian dibeli oleh orang lain sehingga menjadi milik orang lain. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mardika. Sekarang Firdaus, Tambono, Firdaus. Tadi kan sudah ada jual beli itu. Penjualan untuk pemindah tanganan. Yang kedua, ini sekalian review. Ya Pak, bagaimana Pak? Firdaus, pemindah tanganan. Pemindah tanganan. Contoh pemindah tanganan. Bentuk pemindah tanganan. Kalau bentuk pemindah tanganan sendiri itu mungkin tadi satu aja. Tadi sudah jual, penjualan sudah. Satu lagi.
ditukarkan nggak Pak? Ya, tukar, ya, tukar, menukar. Ihsan, yang ketiga apa, Ihsan? Muhammad Ihsan? Yang ketiga hibah, Pak. Hibah, dulunya milik kita, dihibahkan ke pihak lain. Kobi, 4. Pubi? Iya Pak, yang penyertaan modal Pak. Ya, penyertaan modal pemerintah. Dulunya status sebagai BUMN, kemudian setelah dijadikan penyertaan modal menjadi kekayaan negara dipisahkan. Itu ya, terkait dengan pemindah tanganan. Semuanya ada prosesnya kan? Kalau tukar menukar bagaimana prosesnya? Kalau penjualan bagaimana prosesnya? Ya, baik yang di PMK maupun yang di KMK mohon dipelajari. Ya, bagaimana proses-prosesnya? Ya kan, bentuk-bentuknya gitu. Itu terkait dengan pemindah tanganan BUMN. Ada subjeknya, persetujuan, kewenangan, nah itu. Pemusnahan. Ya, pemusnahan. Bagas, gas, bedanya pemusnahan dengan pemindah tanganan apa gas? Halo gas. Bedanya pemindah tanganan dengan pemusnahan. Kalau pemindah tanganan itu barang beli negara yang tidak terpakai atau tidak diperlukan lagi dan dikelola untuk dipindah tangankan, Pak. Kalau pemusnahan itu mungkin dari barangnya itu untuk dihancurkan. Kalau pemindah tanganan itu masih diperlukan, kalau pemusnahan itu udah tidak dipakai lagi, Pak. Oke, makasih ya, Gas. Oke. Kalau pemindah tanganan, barangnya jeono, barangnya masih ada, tetapi kepemilikannya beralih kepada pihak lain. Sedangkan kalau pemusnahan, barangnya wis musno, udah nggak ada lagi, fisiknya itu sudah nggak ada. Misalnya diremuke, dibakar, ditimbun, ditenggelamkan, begitu. Ya, itu yang beda antara pemusnahan dengan pemindah tanganan. Oke, asik. Gitu ya. Itu juga ada proses-prosesnya, ya kan? Bagaimana siapa yang memusnahkan, gimana prosesnya, ketentuannya. Mohon dipelajari. Penghapusan. Kalau ini terkait dengan pekerjaan yang sifatnya administratif sebagai tindak lanjut atas pemindah tanganan, pemusnahan, maupun sebab-sebab yang lainnya. Ya kan? Bisa karena keputusan pengadilan, ya kan? Karena ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, sehingga barang milik negara tersebut harus dihapus dari daftar barang milik negara. Namanya penghapusan. Ya. Jadi sifatnya administratif. Penghapusan bisa terjadi pada level kuasa pengguna, pada pembantu wilayah, ya kanwil, kalau ada kanwil, kalau tidak langsung naik yaitu kepada pengguna barang, dan terakhir pada level pengelola barang, sehingga ada yang disebut dengan penghapusan dari daftar barang milik negara. Nah, ini fungsi BUN, Bendara Umum Negara, dalam prakteknya adalah DJKN. Ya, ini untuk penghapusan.
Sifat-sifatnya teknis, yang sifat-sifatnya detail. Kalau intinya ada 3, ada pencatatan atau pembukuan gitu ya, kemudian ada inventarisasi, dan terakhir ada pelaporan barang milik negara. Asuransi BMN. Saudara sudah mengikuti kuliah umum terkait dengan asuransi BMN. Bagaimana ke depan tentang asuransi, karena ada itu ya di slide. Ya, tambahan lagi bagaimana ke depan kalau ada tentang polling fund. Bagaimana ke depan kalau negara misalnya duitnya nggak ada. Nah, ini ya. Bagaimana tentang sekarang ini yang diasuransikan apa saja. Kemarin kan terbatas ya, hanya untuk bangunan gedung, itu pun nggak semua bangunan gedung ya, ada yang kriteria yang lain untuk pendidikan, sarana kesehatan gitu ya. Jadi gedung-gedung yang lain belum, karena memang tidak murah ya, dan tidak sedikit karena banyak sekali barang milik negara ini. Itu ya teman-teman, review sedikit tentang soal ujian. Nanti mohon menjawabnya kalau untuk pilihan ganda dibaca ya, dibaca dengan seksama, dipilih yang tepat. C, mohon dibaca soalnya, ikuti apa yang ditanyakan. Kadang-kadang teman-teman kalau nggak diingetin, jawabnya normatif, ya ditanya begini, dan jawabnya secara umum saja. Padahal mungkin di soal mengharapkan lebih detail. Ya, kalau memang yang ditanya sifatnya umum ya dijawab umum, tapi kalau yang sifatnya detail, ya mohon untuk dijawab dengan detail. Ya, misalnya nih, jelas gambarkan proses penatausahaan BMN pada level kuasa pengguna barang misalnya kan. Gambarkan, kalau gambarkan kan digambar toh, tapi kalau pertanyaannya gambarkan dan jelaskan, jadi gambar bagan alurnya juga digambar, terus kemudian diberikan deskripsi tentang alur tersebut. Nah, ya kan? Hanya satu pertanyaannya gambarkan, terus yang kedua gambarkan dan jelaskan, akan beda. Gitu ya. Jadi mohon dibaca dengan seksama soal ini. Soal kasus. Soal kasus biasanya adalah menyajikan tentang permasalahan, kemudian saudara diminta untuk melakukan analisis. Yang namanya analisis itu konsepnya adalah masalahnya apa, terus kemudian bagaimana solusinya. Ya, jadi kalau menjawab soal kasus, memberikan solusi, diidentifikasi dulu permasalahannya, setelah itu saudara berikan solusinya. Kalau identifikasi masalahnya ada 4, solusinya ya 4. Kalau identifikasi masalahnya 1, ya solusinya 1. Gitu ya. Baik, teman-teman, terkait dengan soal UTS seperti ini, silakan yang mau menanyakan sebelum nanti presentasi. Ayo, yang mau tanya terkait dengan format soal UTS. Ayo, silakan. Halo? Udah jelas? Ya wes, sudah jelas ya. Alhamdulillah. Sekarang teman-teman yang kelompok terakhir untuk mempresentasikan karyanya terkait dengan penatausahaan barang milik negara. Oh ya, untuk penatausahaan mohon nanti untuk belajar yang
detail-detail juga ya, yang teknis-teknis juga, di samping yang sifatnya umum. Silakan, ayo kelompok piro lagi? Telu ya? Kelompok 3, Pak. Ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan ya materi yang akan disampaikan. Tentunya sakarap mula gitu ya. Izin share screen ya, Pak. Pokoknya sebelum berakhir sudah selesai. El sudah ada fotonya El untuk presentasi presensi di portal. Sudah saya kirimkan ke grup, Pak. Terus untuk presentasinya hari ini sudah saya email ke Bapak, Pak. Oke. Silakan teman-teman, kalau sudah siap segera dimulai untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Nanti setelah selesai diskusi setelah presentasi bisa, atau suka saudara lah, ini waktu saudara. Misalnya pas perjalanan baru mau memulai, saudara sudah membuat kuis, ya terserah gitu kan. Ini kan milik saudara. Mau dibuat begitu, mau pertanyaan di akhir, saudara ngasih pertanyaan, silahkan. Ini waktu milik saudara untuk belajar berekspresi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tanda dan teman-teman kelas 501 D3 Manajemen Aset semua. Izinkan yang pertama saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Iskandar selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada pagi ini kami selaku kelompok 3 Manajemen Barang Milik Negara akan mempresentasikan tentang penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN ini sendiri dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK 06 tahun 2016 tentang penatausahaan barang milik negara. Selanjutnya ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk teman-teman kelompok 3 dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ali Amana, absen 3. Perkenalkan, nama saya Bagas Ramatimawan, absen 7. Saya Bima Hidayat, absen 8. Saya Muhammad Jepatama, absen 21. Saya Muhammad Isandra, absen 22. Saya Raditya Bowo, absen 28. Lalu selanjutnya, kami akan melakukan pemaparan materi. Untuk outlines atau bahan-bahan diskusi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada ruang lingkup dan objek, yang kedua pelaksana penatausahaan, yang ketiga pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, yang keempat pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, yang kelima kapitalisasi BMN, dan yang terakhir ketentuan lain-lain dan peralihan dan serta penutup. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bagas. Untuk Bagas dipersilakan untuk melakukan pemaparan materi. Oke, terima kasih Isan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan objek. Next. Nah, ini ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu terdiri dari 3. Yang pertama ada pembukuan. Jadi pembukuan itu terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang. Inventarisasi sendiri terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Dan pelaporan tersendiri terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara next. Nah, berikut adalah objek. Objek itu ada 3, ada APBN, perolehan lainnya yang sah, dan ketentuan khusus.
objek ini yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Dan perolehan lainnya yang sah dapatkan dari barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau sejenisnya, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan ada ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini BMN yang berasal dari kontraktor kontrak kerjasama, BMN yang berasal dari perjanjian kerjasama atau karya, pengusahaan pertambangan batubara, dan BMN yang berasal dari aset ex Pertamina. Next. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi objek. Klasifikasi ini ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar sendiri itu merupakan persediaan, aset tetap itu merupakan tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Dan aset lainnya itu ada 3. Yang pertama ada aset kemitraan dengan pihak ketiga, ada aset terwujud, dan ada aset tetap yang dihentikan dari penggunaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pelaksana penatausahaan. Jadi, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk peraturannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu PMK nomor 181/PMK 06 tahun 2016 tentang penatausahaan barang milik negara. Jadi, pelaksana penatausahaan adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada kuasa pengguna barang atau pengguna barang dan pada pengelola barang. Pelaksana penatausahaan sendiri terdiri dari 2, yaitu pengguna dan pengelola. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik negara atau daerah. Sementara pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Nah, mungkin teman-teman semua agak bingung dengan istilah seperti UAPB, UAPPB E1, dan sebagainya. Jadi, UAPB singkatan dari Unit Akuntansi Pengguna Barang adalah unit akuntansi BMN pada tingkat kementerian negara atau lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB E1 yang penanggung jawabnya adalah menteri atau pimpinan lembaga. Selanjutnya, UAPPB E1 itu singkatan dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1. Adalah unit akuntansi BMN pada tingkat eselon 1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPBW dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat eselon 1. Nah, selanjutnya UAPPB singkatan dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPBW dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB. Penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Unit Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPBW. Selanjutnya, UAKPB adalah singkatan dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang. Nah, itu adalah unit akuntansi BMN pada tingkat satuan kerja atau kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN. Nah, di sini ada UAPKB dalam hal diperlukan. Jadi, UAKPB dapat membantu unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang atau UAPKPB dengan ketentuan yang A, pembentukan dan penutupan atau pengakhiran UAPKB ditetapkan berdasarkan keputusan penanggung jawab UAKPB. Yang B, pembentukan UAPKB dilakukan dengan pertimbangan antara lain menyesuaikan struktur organisasi pada satuan kerja, yang kedua membagi beban kerja pelaksana penatausahaan tingkat UAKPB dan memudahkan pelaksanaan penatausahaan dan pengawanan aset. Lalu yang C, penutupan atau pengakhiran UAPKB dilakukan dalam hal keberadaan UAPKB tersebut sudah tidak dibutuhkan. Nah, jadi UAPKB atau unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang dalam hal diperlukan itu tujuan untuk memudahkan UAKPB sendiri. Lalu ada pengelola barang seperti DJKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL. Sekian
pemaparan materi saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu adalah pembukuan. Next. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang atau daftar data BMN pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang menurut penggolongan dan kodifikasi BMN. Untuk pembukuan itu sendiri, jenis kegiatannya untuk pencatatan pada pengadaan, penggunaan BMN, pengumpatan BMN, pemindahantanganan BMN, dan penghapusan BMN. Selanjutnya itu adalah pengertian. Pengertian dari daftar barang adalah daftar yang memuat dari data BMN. Selanjutnya itu daftar barang pengguna atau barang daftar atau barang daftar atau daftar barang yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang. Selanjutnya itu ada daftar barang kuasa atau daftar barang pengguna yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang. Selanjutnya. Next. Selanjutnya itu bentuk daftar barang dan buku barang. Yang pertama, daftar barang pada pengguna barang. Itu terdiri dari daftar barang kuasa pengguna atau DBKP. Yang kedua, daftar barang pengguna wilayah atau DBPW. Yang ketiga, daftar barang pengguna eselon 1 atau DBPE1. Selanjutnya itu daftar barang pengguna atau DBP. Yang kedua, daftar barang untuk mengelola barang yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu DBPL KD, yang kedua DBPL KW, dan terakhir DBPL. Untuk buku barang terbagi menjadi 2, yaitu buku barang pada kuasa pengguna barang, buku barang pada pengelola barang untuk kantor daerah. Untuk buku barang kuasa pengguna terbagi menjadi 5. Yang pertama, buku barang kuasa pengguna intrakomtabel, yang kedua buku barang kuasa pengguna ekstrakomtabel, yang ketiga buku barang kuasa pengguna yang keempat buku barang kuasa pengguna barang persediaan, dan terakhir buku barang kuasa pengguna konstruksi dalam pekerjaan atau KDP. Selanjutnya itu buku barang pada pengelola barang untuk kantor daerah. Itu terbagi menjadi 2. Itu buku tanah pengelola untuk kantor daerah, kedua buku gedung dan pengelola kantor daerah. Next. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan penatausahaan pada pengelola barang, termasuk juga yang menyusunnya siapa. Untuk daftar barang, daftar BMN terbagi menjadi 3. Yang pertama, daftar BMN kantor daerah atau DBMN KD. Yang kedua, daftar BMN kantor wilayah. Yang ketiga, daftar BMN. Untuk daftar BMN kantor daerah, disusun oleh KPKNL. Output atau berupa himpunan DBKP di wilayah kerja pengelola barang kantor daerah. Selanjutnya itu daftar barang kantor wilayah disusun oleh Kanwil DJKN. Output atau berupa yaitu himpunan DBPB di wilayah kerja pengelola barang atau kantor wilayah. Selanjutnya itu daftar BMN disusun oleh KPDJKN. Outputnya itu himpunan DBP. Untuk selanjutnya itu adalah keterangan, yaitu khusus untuk pelaksana penatausahaan pada pengelola barang di kantor pusat DJKN, menyusun pola daftar barang milik negara atau DBMN yang merupakan himpunan daftar barang pengelola DBPL dan daftar barang milik negara DBMN per kementerian atau lembaga. Next. Selanjutnya itu adalah inventarisasi. Next. Dari pengertian itu sendiri, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan dari BMN. Pengguna barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya. Bentuk inventarisasinya itu, yang pertama, berupa opname visi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Untuk BMN persediaan KDP. Yang kedua, berupa sensus minimal 1 kali dalam 5 tahun untuk BMN persediaan dan KDP. Yang ketiga,
pengguna barang menyampaikan rencana pelaksanaan inventarisasi selain persediaan dan KDP kepada pengelola barang. Yang keempat, pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lama 3 bulan setelah selesainya inventarisasi. Yang keempat, pengguna barang melakukan pendaftaran, pencatatan, dan atau pemuktahiran daftar barang pada pengguna barang atau DBKP, DBPW, DBPE1, dan DBP berdasarkan hasil inventarisasi. Yang kelima, pelaporan hasil inventarisasi berupa persediaan dan KDP dalam rangka pembuatan laporan BMN dilaksanakan oleh pengguna barang sesuai periodik pelaporan. Yang terakhir, itu pengguna barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran material dari laporan inventarisasi. Dalam hal pengguna barang melakukan inventarisasi, ada pengecualian, yaitu tidak dilakukan inventarisasi untuk BMN persediaan yang diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang sudah tidak berada dalam penguasaannya, namun belum mendapatkan persetujuan dari pemindah tanganan. Next. Selain itu, inventarisasi untuk pengguna barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasanya. Pertama, pengelola barang melakukan inventarisasi seperti yang sebelumnya itu dijelaskan bahwa inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaan minimal 1 kali dalam 5 tahun. Yang kedua, pelaksana penatausahaan pada pengelola barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam daftar barang pada pengelola barang. Yang ketiga, KPDJKN selaku pelaksana fungsional pengelola barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Menq atau Menteri Keuangan setelah selesai inventarisasi BMN. Selain itu, selanjutnya pengelola barang melakukan monitoring dan evaluasi atas kesesuaian rencana pelaksanaan inventarisasi terkait rencana inventarisasi selain BMN persediaan dan KDP dengan laporan hasil inventarisasi setelah terima laporan hasil dari pengguna barang. Selanjutnya, yang kelima, itu monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola barang secara berjenjang. Selanjutnya, jika ditemukan ketidaksesuaian, pengelola barang menyampaikan pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian sesuai ketentuan. Next. Selanjutnya adalah pelaporan. Next. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan penatausahaan BMN pada pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan pengelola barang secara semesteran atau tahunan. Laporan barang dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai aturan tentang informasi dan transaksi elektronik yang bisa diterima sepanjang informasi dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin ketuanya, dipertanggungjawabkan, dan disertai surat pengantar yang ditangani oleh pejabat berwenang. Soal jenis laporan. Yang pertama, jenis laporan terbagi yaitu untuk pengguna barang dan pengelola barang. Untuk pengguna barang terbagi menjadi 4. Yang pertama, UAKPB, PPB-W, yang ketiga UAPPB untuk eselon 1, yang terakhir UAPB. Untuk UAKPB atau untuk laporan barang kuasa pengguna, outputnya itu adalah LBKP semesteran dan LBKP tahunan. Untuk laporan UAKPB disampaikan kepada UAPPBW atau UAPPB untuk eselon 1 dan KPKNL. Selanjutnya UAPPBW, yaitu laporan barang pengguna wilayah. Itu outputnya LBPW untuk semesteran dan tahunan. Selanjutnya disampaikan kepada UAPPB untuk eselon 1 dan Kanwil DJKN. Yang ketiga, UAPPB eselon 1. Laporan barang pengguna eselon 1. Outputnya itu LPB E1 semesteran dan tahunan. Lalu, outputnya ini disampaikan kepada UAPB dan kantor pusat DJKN apabila kantor pusat itu meminta dari UAPB. Selanjutnya, barang pengguna. Outputnya itu bagi 4, pertama LBP semesteran, kedua LBP tahunan, 3 LBP audit,
dan laporan PNBP. Uap EB disampaikan kepada kantor pusat DJKN. Next. Selanjutnya jenis laporan untuk pengelola barang. Jenis laporan pengelola barang terbagi menjadi 3, yaitu dari KPKNL, kedua Kanwil DJKN, dan Kanwil Pusat DJKN. Untuk KPKNL, laporan barang pengelola kantor daerah, outputnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, LBPL KD semesteran, LBPL KD tahunan, LBMN KD semesteran, dan tahunan. Lalu, disampaikan kepada KPKNL kepada Kepala Kanwil DJKN. Yang kedua, Kanwil DJKN. Laporan barang wilayah kantor wilayah. Outputnya juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, LBPL KW semesteran. KW adalah kantor wilayah. Yang kedua, LBPL tahunan. Yang ketiga, LBMN semesteran dan tahunan. Untuk Kanwil DJKN, outputnya disampaikan oleh Kanwil DJKN kepada Ditjen Kekayaan Negara. Jadi direktur yang menangani penatasan BMN. Selanjutnya itu, yang ketiga, Kanwil Pusat DJKN. Atau untuk laporan barang pengelola. Outputnya terbagi menjadi 4, yang pertama LBPL semesteran, LBPL tahunan, LBMN semesteran, LBMN tahunan. Disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian terkait kapitalisasi BMN. Jadi kapitalisasi BMN ini merupakan sebuah batasan nilai minimum per satuan BMN untuk bisa disajikan di neraca sebagai aset tetap. Kapitalisasi ini digunakan dalam penentuan nilai yang akan dibukukan terhadap semua pengeluaran BMN. Pengeluaran yang dikapitalisasikan ini dilakukan terhadap pengadaan tanah, kemudian pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan mesin dan bangunan, kemudian pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan, irigasi maupun jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan atau pembuatan aset tetap lainnya, kecuali atas aset tetap lainnya itu berupa hewan dan tanaman. Next. Nah, kapitalisasi BMN ini ditujukan terhadap barang, jadi dalam rangka perolehan BMN yang merupakan aset tetap lainnya hingga siap pakai. Kemudian terkait dengan peningkatan kapasitas maupun efisiensi dari BMN itu sendiri, atau bisa juga digunakan dalam penambahan masa manfaat. Kemudian di kapitalisasi BMN itu terdapat nilai satuan minimum. Jadi nilai satuan minimum ini ada dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah nilai yang sama dengan atau lebih dari 1 juta rupiah itu untuk peralatan dan mesin. Dan yang kedua bisa juga untuk aset tetap renovasi yang berupa peralatan dan mesin. Kemudian yang kedua yaitu nilai sama dengan atau lebih dari 25 juta rupiah, yaitu terkait dengan gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi berupa gedung dan bangunan. Nilai satuan minimum ini tidak berlaku bagi tanah, kemudian jalan, irigasi, dan jaringan, kemudian KDP atau aset tetap lainnya. Tadi seperti hewan dan tanaman itu tidak ada nilai minimumnya. Kemudian terkait dengan koleksi perpustakaan dan juga barang yang bercorak kesenian. Kemudian tentang kapitalisasi dalam pembukuan BMN itu terdapat perbedaan dari segi jenis buku pencatatannya. Jadi di kuasa pengguna itu ada 2 jenis buku barang. Yang pertama intracomptable dan yang kedua adalah extracomptable. Jadi intracomptable ini terkait dengan seluruh BMN sesuai kriteria kapitalisasi yang diperoleh
sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi ini, dan BMN yang diperoleh melalui transfer, baik transfer masuk atau pertukaran maupun pengalihan. Kemudian terkait buku barang yang extra fundable tadi, itu mencakup pencatatan BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, termasuk di belum berlaku setelah berlakunya kebijakan tadi, kemudian nilai barang yang kurang dari nilai minimum kapitalisasi, atau barang yang tidak termasuk pada nilai satuan minimum kapitalisasi lainnya. Jadi, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN. Nah, penatausahaan BMN melalui pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN ini berfungsi untuk mendukung pengelolaan BMN yang optimal dengan mendapatkan data BMN yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Nah, kita dari pengertian dari rekonsiliasi data BMN ini adalah proses pencocokan laporan nilai BMN dan atau pengelolaan BMN antara dua unit pemproses atau lebih terhadap sumber data yang sama. Kita ada pemutakhiran data BMN. Ini adalah kegiatan memutakhirkan data dengan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN. Nah, ruang lingkup dari pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama rekonsiliasi data BMN dan pemutakhiran data BMN pada kementerian atau lembaga. Jadi ada rekonsiliasi data BMN dan pemutakhiran data BMN antara pengguna barang dan pengelola barang. Dan terakhir adalah rekonsiliasi data BMN dan pemutakhiran data BMN pada bendahara umum negara. Nah, rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMN ini dalam penggunaan barang dilaksanakan oleh UAPB, UAPBBE1, dan UAPBBW. Proses penggunaan barang dilaksanakan oleh UAKBB dan dalam hal diperlukan dapat dibantu oleh unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang atau UAPKBB. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMN dilakukan melalui yang pertama bisa melalui sistem informasi manajemen aset negara atau SIMAN, yang kedua bisa melalui sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau sakti, dan terakhir melalui aplikasi perubahannya. Kita ada ruang lingkup rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMN. Yang pertama ada persediaan, ada aset tetap, ada aset tetap lainnya, dan yang terakhir ada BMN yang telah dilakukan reklasifikasi keluar dari neraca ke dalam daftar barang. Juga ada jenis transaksi dalam pemutakhiran data BMN. Yang pertama ada transaksi pemutakhiran saldo awal, yaitu nama saldo awal. Itu transaksi untuk membukukan BMN yang diperoleh sebelumnya tahun anggaran berjalan, namun belum dicatat dan didaftarkan dalam buku atau daftar BMN periode sebelumnya. Selanjutnya ada transaksi pemutakhiran data terkait dengan perolehan BMN. Yang pertama ada pembelian, yang kedua transfer masuk, yang ketiga ada hibah masuk pada rampasan. Ini adalah transaksi untuk membukukan perolehan BMN yang berasal dari hasil sitaan pemerintah yang sudah ditetapkan penggunaannya pada satuan kerja instansi tertentu. Yang kelima ada penyelesaian pembangunan. Itu transaksi untuk menghubungkan perolehan BMN yang berasal dari hasil penyelesaian berupa bangunan atau gedung dan BMN pembangunan lainnya yang telah diserah terimakan dengan berita acara serah terima. Kita ada pembatalan penghapusan, itu transaksi untuk membukukan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan atau dikeluarkan dari pembukuan berdasarkan keputusan penghapusan. Jadi ada reklasifikasi masuk, yaitu transaksi penyertaan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain.
Nanti ada bangun guna serah, ada bangun serah guna, ada KSP atau kerjasama pemanfaatan, ada transaksi pertukaran dan perlahan lainnya. Selanjutnya adalah transaksi pemutakhiran data terkait perubahan atau diperoleh sekarang perubahan. Kalau perubahan yang pertama ada pengurangan kuantitas aset, yang kedua ada pengembangan nilai aset, itu transaksi untuk membuka penambahan nilai BUMN akibat pelaksanaan renovasi atau restorasi yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya dari APBN tahun berjalan. Nah, ini begini dua, yaitu renovasi dan restorasi. Inovasi ini adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik untuk meningkatkan kualitas atau kapasitas. Kalau restorasi ini adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. Juga ada koreksi perubahan kondisi, ada koreksi perubahan nilai atau kuantitas, ada koreksi nilai penertiban aset atau revaluasi, ada penggantian penggunaan, dan penggunaan kembali. Terakhir adalah lakukan pemutakhiran data terkait perubahan BUMN. Pertama ada penghapusan, terus yang kedua ada pemusnahan, ada penjualan, ada pernyataan oleh pemerintah, ada tukar menukar, hibah keluar, travel keluar, reklasifikasi keluar, koreksi peserta, dan terakhir adalah penyerahan aset kepada pengelola. Nah, hasil dari pemutakhiran dan rekonsiliasi data BUMN ini dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang dan pengelola barang sesuai dengan jenjang kewenangannya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan lain-lain. Nah, di ketentuan lain-lain ini membahas tentang BUMN yang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Nah, jadi BUMN itu akan ditata usahakan sebagai aset lancar berupa persediaan oleh pengguna barang ataupun kuasa pengguna barang. Nah, terus kalau misalnya BUMN itu tidak dalam penguasaan dan belum ada persetujuan untuk pemindah tanganan, maka akan dimasukkan ke dalam daftar barang persediaan yang tidak dikuasai, kemudian tidak disajikan dalam neraca, lalu diungkapkan dalam catatan atas laporan BUMN dan CALK. Nah, dengan catatan khusus bahwa sebelumnya telah diajukan permohonan pemindah tanganan ke pengelola barang. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya sudah diterbitkan keputusan penghapusan, maka KPB menghapus dari daftar barang persediaan yang tidak dikuasainya. Kemudian jika pengelola barang tidak menyetujui permohonan pemindah tanganan tadi, maka PB ataupun KPB mengeluarkan BUMN tersebut dari daftar barang persediaan yang tidak dikuasai, lalu menyajikan BUMN tersebut ke dalam neraca, kemudian melakukan penatausahaan sebagai aset lancar berupa persediaan. Oke, next. Lalu pengguna barang dan juga pengelola barang itu wajib menyimpan dokumen kepemilikan dan pengelolaan dari BUMN tersebut. Selanjutnya, UA-KPA wajib menyampaikan fotokopi dokumen pengadaan yang diperlukan untuk penatausahaan BUMN ke UA-KPB. Next. Selanjutnya ada di ketentuan peralihan, yaitu sensus barang dan opname fisik yang telah dilakukan oleh pengguna barang, serta inventarisasi ex-BUMN idle yang telah dilakukan oleh pengelola barang dinyatakan tetap berlaku. Sensus barang berikutnya akan dilakukan maksimal 5 tahun sejak pelaporan pelaksanaan inventarisasi. Inventarisasi ex-BUMN idle berikutnya dilakukan oleh pengelola barang maksimal 5 tahun terhitung sejak pelaporan pelaksanaan inventarisasi. Lalu ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi BUMN sebagaimana diatur dalam PMK 120, PMK 06 2007 tetap digunakan sampai dengan tahun anggaran 2017.
Next. Lalu untuk terakhir itu ya, ketentuan penutup, yaitu PMK ini akan berlaku pada tanggal diundangkan, kalau nggak salah itu tanggal 28 November 2017, kecuali yang pasal 40 ayat 4 dan 5. Lalu PMK nomor 120 PMK 06 2007 itu tidak berlaku lagi. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, dengan berakhirnya slide tersebut, maka pemaparan materi dari kelompok kami sudah berakhir pula. Selanjutnya, sebelum kami membuka sesi untuk tanya-jawab, kami di sini akan memberikan sedikit games atau ice breaking untuk mencairkan suasana. Sekaligus untuk melihat apakah para audiens dari kelas 501 sudah mengerti terhadap pemaparan materi yang kami sampaikan. Untuk gamesnya akan dilaksanakan pada quizzes.com dan untuk linknya akan kami bagikan pada kolom chat Zoom. Dan untuk teman-teman semua diharapkan dapat bergabung terhadap room quiz tersebut. Untuk aturan terhadap game tersebut, yang pertama game tersebut terdiri dari 10 pertanyaan dan juga terdapat beberapa pertanyaan bonus yang masing-masing pertanyaannya mempunyai tenggat waktu 20 detik. Baik, mungkin kami akan menunggu sampai 25 orang yang telah bergabung gitu. Ya, oke.
mungkin sampai jam 9.17 ya, kita tunggu 2 menit lagi. Mungkin masih ada yang terkendala. Bagi yang nggak terkendala, silakan bisa langsung join. Masih 24 orang. Podcast. Ya, Chan, kira-kira kuis kali ini bakalan susah apa gampang nih, Chan? Apa aja sih kira-kira yang ada di soal-soal kuis kita, Chan? Soalnya gampang-gampang kok. Asal dengerin tadi, gampang ya, Chan ya? Iya, ini ada Mikey Uchiha. Kan main nih, lari. Ada Wibu. Wih, ada hadiahnya nggak nih? Ada dong hadiahnya. Tenang aja, tenang. Urusan hadiah tuh belakangan lah itu ya kan. Urusan gampang. Wih, hukuman nggak dong. Hukuman hanya ketika kita melakukan kesalahan. Dan belajar bukanlah sebuah kesalahan, kawan. Apa tuh hadiahnya biar makin semangat? Wis. Hadiahnya SKPM. SKPM udah nggak main lah SKPM. Ya, 26. Udah jam berapa nih ya? Jam 9.17. Oke, mungkin bisa kita start aja nggak sih, Chan? Mungkin Mas Aji boleh di-start aja. Oh iya, Aji ya. Langsung Ji, kita mulai. Ini berapa menit nih, Chan? Iya, mau bikin masuk mungkin itu bisa bawa sampai siang.
Widih, belum ada selesai kayaknya. Masih bergerak. Sebentar dipimpin oleh James Bond. The one and only Luis. James Bond ya, belum ada yang menggoyahkan James Bond. Gimana Ji, ini udah selesai atau belum? Oh, masih ada pergerakan. Kok susah ya? Gimana nih Ji? Udah pada selesai semua atau belum nih? Maiki Uchiha masih berjuang ternyata. Ya, masih ada nomor orang lagi kayaknya yang belum selesai ini. 5 orang lagi. Masih kita tunggu 5 orang lagi ya. Empat lagi. Ya oke, kayaknya kuisis kita udah berakhir dan 3 pemuncak utama ada James Bond, ngopi dulu dan santuy bos. Oke, jadi untuk 3 peringkat teratas akan mendapatkan nilai aktivitas untuk hari ini. Dan untuk 3 peringkat teratas juga bisa request. Jadi ini ada hadiah utama sih, door prize. Berhubung kelompok kami ini cowok semua, jadi bisa nge-request untuk mau milih sleep call sama yang mana. Widih. Bisa dipilih, ada Bima, Ican, ada siapa lagi, ada Ali, terus ada Anji, ada Radit juga, jadi ada Bagas, silahkan bisa dipilih. Kalau yang menang cowok gimana? Yang menang cowok hangus ya, hangus. Oke, sekian dari kuisis kita, ice breaking kita. Kita kembalikan ke moderator, silakan Ican. Baik, gimana pendapat teman-teman semua tentang kuisis kali ini gitu. Nah, mungkin selanjutnya kami setelah kuisis ini kami akan membuka sesi tanya jawab gitu. Jadi untuk sesi 1, kami akan membuka sesi tanya-jawab dengan 3 orang penanya. Untuk tata cara sesi tanya-jawab dapat dilakukan dengan raise hand pada Zoom. Dan selanjutnya kami akan memilih penanya berdasarkan yang cepat. Untuk audiens yang kami pilih dapat memberikan pertanyaan langsung dengan cara open mic atau dapat memberikan pertanyaan langsung dari kolom chat. Untuk sesi tanya-jawab akan kami buka sekarang. Baik, jadi terdapat ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama saya persilakan untuk Safira Aulia untuk bertanya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait dalam tahap rekonsiliasi data tadi, itu apakah di dalamnya itu ada pengawasan yang dilakukan ya? Lalu apabila ada, bagaimana pengawasan tersebut dilakukan? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan Safo gini ya. Terhadap tahap rekonsiliasi data ada pengawasan. Jika ada bagaimana gitu ya? Iya, benar. Oke. Selanjutnya mungkin Indah nih. Silakan tuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, teman-teman, aku kurang paham terkait pemuktahiran data BMN tadi. Nah, pemuktahiran data BMN itu kan adalah memuktahirkan data BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai-nilai akan dan informasi lainnya tentang BMN. Nah, aku kurang paham di bagian melengkapi unsur-unsur data BMN. Nah, itu seperti apa ya teman-teman? Mungkin bisa dijelasin, lalu informasi lainnya tentang BMN dan itu seperti apa? Paham nggak? Jadi inti pertanyaannya gini ya. Pemutakhiran data melengkapi data BMN. Maksudnya seperti apa gitu ya, Indah? Aku kurang paham yang di bagian melengkapi unsur-unsur data BMN. Nah, unsur-unsur data BMN itu seperti apa? Baik. Oke, terima kasih, San. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi gitu? Satu orang lagi? Baik, jika belum ada, maka kami akan mendiskusikan dulu untuk jawabannya. Izin menjawab pertanyaannya Safau. Tadi pertanyaannya kan apakah ada pengawasan dalam proses rekonsiliasi BMN? Tentu jawabannya ada, tapi nggak hanya pengawasan. Jadi dalam proses pemutakhiran dengan rekonsiliasi data BMN itu dilakukan juga pembinaan dan pengendalian. Nah, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ini dilakukan secara berjenjang terhadap unit akuntansi yang ada di wilayah kerja pengguna barang. Nah, pembinaan, pengawasan, pengendalian itu meliputi yang pertama ada kepatuhan pelaksanaan, ada ketepatan waktu, ada kelengkapan dan kebenaran data, dan tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi data BMN dan pemutakhiran data BMN. Nah, untuk tindak lanjut itu bisa meminta kepada aparat pengawasan internal pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian. Terima kasih. Bagaimana Safau tadi ya? Baik, terima kasih atas penjelasannya.
untuk pertanyaannya Indah, masih kami diskusikan dulu ya. Ayo bertanya, silakan diramaikan. Lapaknya diramaikan. Oke, jadi dari pertanyaannya Indah tadi terkait dengan pemutakhiran data itu, jadi BMN itu kan sebelum dilakukan apa namanya tadi pencatatan itu kan pasti perlu yang namanya nilai ya. Jadi penilaian itu ditetapkan oleh penilai gitu untuk di apa namanya dilaporkan, kemudian dilaporkan, diinventarisasikan gitu, itu harus diketahui dulu nilainya. Nah, proses pemutakhiran data ini adalah eh, merupakan kesempatan yang diberikan untuk melengkapi data-data terkait BMN itu, mulai dari nilainya, misalnya nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya itu ternyata kurang atau kelebihan, maka di proses pemutakhiran data ini diperbaiki gitu, sebagaimana keadaan semestinya dari BMN itu, atau informasi lainnya yang belum lengkap bisa dilengkapi di proses pemutakhiran ini, gitu kurang lebih Indah. Pas sudah menjawab Indah. Oke, makasih Raditya. Izin mengonfirmasi, berarti melengkapi unsur-unsur data BMN ini berarti bisa melengkapi apa saja ya di pemutakhiran data BMN ini, hal-hal yang perlu ditambahin atau dikurangi? Ya, jadi lebih pada nilainya ya, nilai dari BMN itu pada proses penetapannya itu pencatatannya maksudnya itu bisa lebih kurang, jadi ditetapkan secara permainannya itu melalui proses pemutakhiran data ini, atau bisa juga informasinya kayak spesifikasi barangnya mungkin ada yang kurang gitu karena proses pengambilan datanya itu belum lengkap atau masih butuh waktu, itu bisa dilengkapi di proses ini. Kurang lebih gitu ya. Oke, paham. Makasih Radit. Ya, sama-sama. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain gitu? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, untuk Mas Farhan dipersilakan. Izin bertanya mengenai kapitalisasi BMN. Setangkap pemahaman saya itu kapitalisasi ini kayak membedakan BMN itu dari segi nilainya. Tadi ada kayak batas minimum. Yang ingin saya tanyakan itu nanti tindak lanjut dari pembedaan ini bagaimana ya, terutama dalam laporan keuangan gitu. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Mas Farhan akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Eh, mohon maaf sebelumnya untuk Mas Farhan. Jadi kami masih bingung terkait pertanyaan dari Mas Farhan tadi ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang mengerti tentang pertanyaannya, boleh membantu menjawab. Saya ulang ya. Boleh. Yang saya itu terkait dengan kapitalisasi BMN itu. Ada di slide juga tadi dijelaskan bahwa di situ kapitalisasi itu kayak membedakan jenis pembukuan BMN berdasarkan nilainya. Nah di situ juga ada intracomptable dan extracomptable. Pertanyaan saya itu tindak lanjut kepada laporan keuangan atau akuntansinya itu bagaimana ya? Apakah ada pembedaan antara pada akun antara dua hal itu? Mungkin itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farhan. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab terkait pertanyaan dari Mas Farhan. Ya, jadi untuk yang kebijakan kedua kapitalisasi itu, sepemahamanku itu ada di LPKP. LPKP itu kayak laporan yang isinya beberapa aset. Itu ada pembagian aset yang pakai intrakompatibel ya, intra sama ekstra ya. Intrakompatibel sama kapitalisasinya kan. Iya. Nah, itu di situ ada bedanya. Makanya nanti kan beberapa aset itu ada yang bisanya pakai intra doang atau yang ekstra doang. Kan itu nanti ada syaratnya juga kan, syaratnya besarannya itu seperti apa dan sebagainya. Nanti untuk teknisnya mungkin aku belum terlalu paham, tapi itu bakal ngaruh sama pembukuannya, inventarisasi sama pelaporannya. Jadi awalnya kalau misalnya cara memilih kapitalisasinya salah, nanti akan mengaruh ke sampai akhir-akhirnya sih. Tapi untuk akuntansinya mungkin saya masih belum paham, mungkin akan dijelasin oleh Bapak. Mungkin belum menjawab semuanya kan, tapi kurang lebih kayak gitu. Baik, terima kasih Ilham atas jawabannya gitu. Gimana Mas Farhan? Ya, makasih ya. Cukup juga itu, mungkin ada tambahan dari Bapak. Jelas. Terima kasih. Baik, berarti sesi pertanyaan kami tutup gitu ya. Untuk yang penjawab tiga penjawab terbaik di kuis tadi mungkin boleh nge-PC salah satu dari kami gitu. Lalu dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula presentasi dari kami. Kami semua pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami atau ada salah satu dari kami ada salah terhadap tutur kata. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih ya. Kita kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Siap. Ini menandai berakhirnya perkuliahan kita. Kegiatan belajar kita di tengah semester ini ya. Dengan penanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan asuransi barang milik negara. Nah, sekalian juga teman-teman, sebelum saya akhiri, bahwa di soal yang isei maupun yang soal kasus, kan sebelumnya saya sudah menyampaikan juga ya beberapa soal kasus ya ke teman-teman, tolong dipelajari juga untuk referensi bagaimana sih soal kasus gitu ya. Nah, terkait dengan penatausahaan memang
teman-teman pada dasarnya 3 kegiatan utama ini turunannya sangat teknis. Ya, turunannya itu sangat teknis. Bahkan nanti teman-teman kalau lanjut atau sudah dapat materi tentang akuntansi pemerintah, ini ada kaitannya dengan akuntansi aset tetap, gitu ya, akuntansi aset. Ya, di sana sampai detail, misalnya kalau ada barang milik negara yang bermasalah di pengadilan, masih dalam sengketa, itu kira-kira penata usahanya kayak mana, gitu ya. Ditulisnya atau dibukukannya kayak apa. Atau barang yang sudah diputuskan di pengadilan, yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu kira-kira penata usahanya bagaimana. Kalau di neraca itu penyajiannya kayak apa, gitu ya. Kalau di daftar barang penyajiannya kayak apa. Terus di dalam laporan keuangan apakah perlu dituangkan di dalam CALK atau cukup di neraca saja, gitu ya. Jadi itu mohon nanti juga dibaca-baca, gitu ya. Kan memang di dalam kenyataannya barang ini atau inventarisasi atau penatausahaan barang milik negara ini melihat situasi dan kondisi existing dari keadaan barang. Ya, misalnya barang sudah dinyatakan hilang, kemudian sudah dihapuskan, tahu-tahu ketemu, gitu ya. Itu kan bisa jadi. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana? Nanti teman-teman kalau benar-benar ditempatkan di Kementerian Keuangan atau di Satker, di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biasanya nanti akan ada diklat-diklat terkait dengan penatausahaan, apalagi penatausahaan barang ini biasanya dilengkapi dengan aplikasi SIMA, gitu ya, SIMA BMN ya, aplikasi SIMAN, gitu ya. Karena walaupun aplikasi SIMAN itu manajemen aset secara umum, namun di prakteknya operatornya biasanya juga merangkap sebagai operator SIMA, gitu ya. Jadi nanti saudara akan lebih kuat. Kalau nanti saudara longgar gitu ya, ada beberapa diklat di KLC 2 BPPK yang terkait dengan manajemen aset. Kalau yang open access mungkin saudara bisa coba-coba untuk ikut, gitu ya. Saya kira untuk menambah pengetahuan saudara. Kalau pas kosong misalnya nanti kan liburan, ya pas liburan gitu ya teman-teman. Itu yang open access itu lebih fleksibel kok, kapan aja kita kerjain, itu juga bisa untuk menambah pengetahuan saudara-saudara. Daripada nganggur, karena kalau kita nganggur nanti pikiran yang enggak ya, karena pikiran itu pada dasarnya enggak ada yang nganggur ya. Jadi pikiran kita ini enggak ada yang nganggur, pasti ada yang difikirkan. Nah, yang difikirkan ini yang perlu kita diisi dengan yang positif atau yang negatif. Pikiran kita cuma 2 itu aja. Jadi kalau kita nggak sedang berpikir positif, berpikir sing negatif. Ngono ya. Jadi kalau kita nggak sedang memikirkan sesuatu yang manfaat, berarti kita sedang memikirkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Karena pikiran kita ini pada dasarnya mesti aktif, mesti kerja. Gitu ya. Bahkan waktu tidur pun kira-kira pikiran kita bekerja nggak kira-kira teman-teman? Ngimpi tahu-tahu di DO gitu ya. Waduh. Ya. Tahu-tahu nangis di depan gedung P gitu. Adalah pas bangun lagi di tempat tidur gitu ya. Gitu. Atau ngimpi tahu-tahu
wisuda gitu kan. Wisudanya online. Kok online? Offline gitu ya. Mau online apa offline nanti teman-teman ini? Jangan-jangan sudah fobi dengan kenyataan. Fobi dengan kopi darat. Karena sudah terlalu lama. Karena sesuatu itu kalau yang dulunya nggak asik, terus lama-lama bisa asik gitu ya. Kok kayaknya gini aja. Jadi ketika berubah lagi ke alam yang lain, kayaknya nggak gini aja. Online saja. Sekarang kan saudara sudah mulai menikmati ini kan. Sudah mulai menikmati ujian itu secara online dan open book. Sehingga kalau disuruh close book, enak masih open book adalah Pak, open book Pak, gitu kan. Padahal awal-awalnya dulu juga nggak enak, ya kan ya. Nggak enak nih online Pak. Tapi sekarang udah mulai menikmati. Jangan-jangan kalau saudara disuruh untuk balik ke kampus untuk kelas offline malah ogah-ogahan nih ya. Karena di rumah kan bisa asik kan, kuliah sambil chattingan, ya kan? Kalau di kelas kan nggak bisa, ya Pora. Kalau kuliah sambil chattingan, kuliah sambil duduk, sambil di tempat tidur, rebahan kan nggak iso, gitu. Nah, kalau sekarang kan masih bisa nih, ya misalnya di off kamera sambil leyeh-leyeh, gitu kan ya, sambil udut, ya sambil ngombe kopi, kan ya, gitu. Nanti kalau di kampus nggak bisa itu. Harus pakai seragam, datang jam 7, pulang jam begini. Ya, ya. Manusia ini kan pembiasaan ya. Apapun yang kita lakukan pembiasaan. Saya dulu punya teman waktu SMA, sering bolos, sering datang terlambat. Kalau terlambat, ditutup itu kan pintu gerbang SMA, lompat pagar belakang. Tahu daftar akabri polisi ketompo, ya kan? Sekarang kalau di kepolisian coba, ya jalan aja baris, ya enggak? Jalan aja baris, gitu. Dan akhirnya sekarang jadi disiplin. Gimana misalnya pembiasaan. Coba teman-teman yang ahli hisab nih yang suka merokok sekarang, itu pertama kali nyoba juga nggak enak, tapi lama-lama kalau nggak ngerokok nggak enak, gitu lah, seperti itu. Gampang aja ini, ya. Oke, teman-teman, itu ya dari saya terkait dengan ujian, mohon dikerjakan dengan nyaman, gitu ya, dengan nikmat, gitu ya. Sesuatu itu kalau dinikmati, kita bisa menikmati, akan asik. Saudara kenapa suka main futsal? Karena pas main futsal itu asik gitu ya. Jadi kalau pas kita futsal itu kok nggak ada pikiran manajemen aset, nggak kepikir, terus kemudian akuntansi pemerintah juga nggak kepikir, penilaian juga nggak kepikir, pokoknya asik loh, main fokus main bola, asik, teriak-teriak, senyum-senyum, guyon-guyon gitu kan ya, asik. Gitu. Nah kalau kuliah itu kita juga bisa kondisikan seperti itu ya asik. Ujian pun juga begitu, pas ujian itu kita asik gitu ya, seperti kita nanti membayangkan kita kerja gitu kan ya. Ada kasus seperti ini, bagaimana kita memikirkan menyelesaikan masalah ini, itu akan asik. Tapi kalau saudara pas ujian dibayangi dengan yang lain-lain, ya nggak suka gitu ya nggak akan berhasil. Jadi tolong nanti saudara tetap enjoy, berusaha untuk menikmati ujian-ujiannya, bukan hanya dengan BMN, semua ujian. Ya, hidup ini juga begitu teman-teman. Kalau ujian, misalnya lagi diuji nih, lagi diuji bapak kemarin meninggal, ibu meninggal, padahal bapak itu satu-satunya penopang ekonomi keluarga. Terus gimana ini? Adik masih kecil-kecil, saudara anak yang pertama, ibu nggak kerja, terus gimana nih? Ya kan? Tapi kalau kita nikmati, oh ini jalan Tuhan membuat saya semakin dewasa. Saya harus berpikir, harus menikmati bagaimana saya untuk menyegerakan saya lebih dewasa. Akhirnya saudara berpikir, misalnya jualan ini, jualan itu, bisnis ini, bisnis itu. Kalau sebelumnya saudara nggak berusaha mencari partner, nggak belajar tentang bisnis, akhirnya belajar.
ya, belajar bisnis sambil juga kuliah. Jadi enjoy gitu ya, dinikmati. Kalau nggak dinikmati, udah nggak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah. Seperti orang kalau yang diuji, teman-teman. Misalnya nih, ada di antara saudaramu, ya ini harapan kita enggak lah gitu. Atau saya ngasih contoh yang lain ya. Saudara kalau saya kasih contoh DO itu kan kayaknya ngeri gitu ya. Pokoknya kalau sebut kata-kata D sama O itu kayaknya gelap dunia ini gitu ya. Oke lah, saya kasih contoh yang lain. Misalnya ada orang yang tabrakan, ya kan? Anak mantu sama anak sendiri meninggal, yang hidup cuman cucunya, gitu kan ya. Kecelakaan di jalan tol, ya kan? Arah ke Surabaya, gitu ya. Udah mulai mengarah nih ya. Kalau mau disedihin, dianggap ini, kan nggak mungkin hidup lagi itu barang, ya kan? Anak mantu nggak akan hidup. Terus mobil yang Pajero apa Fortuner kemarin? Pajero kalau nggak salah ya. Ya Pajero nggak mungkin tuh, tahu-tahu balik utuh seperti semula kan nggak mungkin, ya kan? Jadi kalau kita nambahin sedih, barang itu nggak akan kembali, kita tambah sedih, akhirnya muncul masalah yang lainnya. Tetapi kalau udah terjadi, kita kembalikan, sing wis ya wis, ke depan kita berpikir bagaimana putu ini menjadi lebih baik, ya akan selesai. Gitu tuh. Akan selesai. Jadi sudah harus berpikir demikian ketika menghadapi kenyataan ini. Ya. Kalau misalnya kemarin ada teman yang harus tertunda kuliahnya, kalau dia mempermasalahkan yang sebelum-sebelumnya, tambah sedih, mungkin tambah benci, kurang ngajar, mbiyen yang-yangan saiki jadi musuh misalnya kan ya, tambah sedih, ya kan? Ya wes, ya, akhirnya jadi pelajaran bahwa setiap salah yang kita lakukan kepada orang lain atau setiap sesuatu yang kita berinteraksi dengan orang lain, itu kemungkinannya banyak hal yang bisa direspon. Dulunya baik, sekarang nggak baik. Bisa jadi. Atau sebaliknya, dulunya nggak baik, sekarang jadi baik dengan kita. Itu, ya. Ya kita harus, kalau sudah terjadi, ya kita harus move on, bangkit, dan berusaha lebih baik. Ya, kalau sudah terjadi. Jangan kita dihantui atau diperburuk dengan kata-kata pengandaian. Seandainya, ya, seandainya itu pekerjaannya setan, ya. Seandainya aku dulu masuk ke UI, ya, mungkin nasibku nggak seperti nanti lulusan D3 yang penempatannya belum tentu di Kementerian Keuangan. Ini kan belum terjadi, sudah saudara andai-andai. Kan belum tentu nanti saudara, mesti saudara nanti ditempatkan di luar Kementerian. Nanti ditempatkan di Kementerian Keuangan, kan belum. Ya. Kalau kakak kelas saudara kemarin gimana penempatannya? Sudah ada kabar belum ya? Hah? Saudara ada informasi dari Cutting? Belum ada, Pak. Penempatannya kemana begitu? Belum keluar, Pak, pengumuman buat itunya. Buat penempatannya itu belum ada. Belum keluar, Pak, pengumumannya. Kok suaramu cilik, goro-goro tempatku apa tempat? Halo? Halo ya, Pak. Piye? Masih belum keluar, Pak, pengumumannya, Pak. Oke. Tapi sudah dikasih opsi belum milih mana gitu? Sudah, Pak. Kalau untuk pemilihan opsinya itu udah kemarin pas di Oktober nggak salah kemarin, Pak. Pilihannya ada Kementerian Keuangan nggak? Saya kurang tahu sih, Pak. Kalau yang ada pilihan Kementerian Keuangan itu nggak ada. Oke. Yang punya calon Kementerian Keuangan cuma 2 sih, Pak. Kalau dari apa kemarin, Pak? Dari apa? Nota kesepakatannya, Pak. Cuma 2 orang dari 121 orang.
Oh, yang dari Manset ya? Iya, Pak. Oke. Itu ya. Udah begitu yang 2 orang ini bukan ranking 1, bukan ranking 2, malah ranking terakhir jangan-jangan ya. Nggak ada yang tahu. Iya enggak? Iya, Bora. Iki order ruwet tok Manset iki, ya. Tahun sebelumnya itu Talita itu ranking 1 manajemen aset. Penempatannya malah yang sekjen. Tahun berikutnya lagi Donarin malah penempatan yang BPS ranking 1 kabar ranking 1 rek. Orang ono sing nggone DJKN malah ya. Ruwet aku DJKN ya. Ya maksudku lek sing apik mbok ya dipilih lah untuk ke DJKN gitu ya. Ojo-ojo malah anak dari penilai ya ke DJKN. Malah anak dhewe ora. Aku ya tersinggung juga ya. Bagaimanapun saudara kan anak-anak saya gitu ya. Tapi piye meneh aku kan bukan juragan penempatan. Juragan penempatan apa? Ya Gusti Allah. Ya ora. Kita kembalikan ke sana Israel apa-apa meneh wis tinulis ya. Gitu. Jadi teman-teman, kita kuliah sampai jam berapa ini? Sampai jam 10, Pak. Oh, 10 ya. Saya tak patenane saiki. Tak tutup sik anu nih. Portale. Oke, ya jadi itu ya teman-teman, semangat. Ya, nanti ujian jangan jadi beban, tapi berusaha untuk menikmati. Ya, belajar kerasnya juga dinikmati, bahwa kalau kita belajar memanage waktu, kemudian belajar lebih serius, pada dasarnya adalah untuk diri saudara, untuk diri kita masing-masing. Ya, mulai di manage waktunya, yang suka game online gitu ya, dikurang-kurangi lah ya, kurang-kurangi. Ya, grup-grup yang sudah nggak perlu, apalagi sekarang saudara nggak boleh kerja sama. Oh, dulu berarti boleh dong Pak? Ya nggak boleh juga, gitu ya. Itu. Kadang-kadang jenengan ini saudara-saudara ini membuat curiga sih ya, beberapa dosen kan mencurigai mahasiswanya karena tipikal jawabannya sama. Ya, tipikal jawabannya sama. Terus saya diajak diskusi, ya nggak apa-apa lah Bang, dosennya kan podo, aku kalau jawabnya sama kan menurutku ya pas, aku ngono kan. Bukunya podo, dosennya podo, lek jawabannya beda kan malah jadi masalah gitu kan ya. Wes dosen ini ya senorno ya gitu ya. Ya maksud saya kan dosen itu juga masuk akal. Kalau yang menjawab masing-masing individu, mbok ya beda-beda lah gitu ya. Gitu. Ya kadang-kadang saudara-saudara ini kan kompak banget. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, biasanya kan ada itu yang menjawab. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabnya seperti ini, itu dicontoh kabeh gitu kan ya. Boyo kreatif titik lah gitu kan. Ya. Nanti ditambahin ini, tambahin begitu. Jangan sampai plek lah gitu ya. Ya itu memang terjadi. Akhirnya kan kemarin ada dosen yang diindikasikan mahasiswa itu plagiarisme lah atau kerjasama karena jawabannya sama, ya. Terus akhirnya dawa itu urusannya ya, akhirnya panjang urusan. Itu, ya. Ini juga untuk melatih kreativitas saudara. Setidak-tidaknya ya diubah fone lah gitu ya. Diubah redaksinya, bagaimana memparafrasekan hal yang sama dengan bahasa yang berbeda. Gitu. Jangan memantik kecurigaan gitu ya. Kalau saya sih nggak masalah. Walaupun saudara itu jawabannya persis, kalau saudara nggak hafal, kan nggak bisa juga gitu loh. Ya Bora? Kan saudara mesti ngapalin gitu ya. Oke, saya kira itu ya teman-teman kalian untuk pertemuan hari ini. Selamat mengikuti ujian, sukses selalu. Jangan lupa untuk
selalu bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terus kemudian minta doa kepada orang tua. Pak, orang tua saya sudah nggak ada ya Pak, gimana Pak? Saya datang ke makamnya kemudian minta doa di sana. Ya sojo ngono, nggak begitu caranya ya. Orang tua yang sudah meninggal malah saudara doakan, jangan ibu doain saya, ibu sudah nggak ada ya. Ibu, Bapak, saya doakan semoga Bapak Ibu damai di sana, gitu ya, masuk dalam ridhonya Tuhan itu. Terus ya saudara ikhtiar, kalau minta doa, ya doa saya orang yang masih hidup, gitu ya. Pak Tanda doain, iya saya doain saudara-saudara mudah-mudahan lulus. Nah itu oke. Ke kakak, ya, ke Pak D, ke Bude boleh. Ya, Bude doain gitu ya. Gitu. Tapi kalau sudah meninggal ya jangan. Ya. Malah kita mendoakan kepada yang sudah meninggal. Gitu ya. Oke. Pelajaran tauhid ini ya. Baik. Wah, sus kelewat ya, kelewat. Tapi kok ya nggak ada yang berani ngingetin saya ya. Pak, mohon maaf waktunya sudah habis gitu ya. Oh, nggak ada. Tapi kalau saya saudara misalnya telat, berarti kan saya berani ngingetin ya. Kenapa ya? Culture kita masih seperti itu. Pak, kuliah yang lain kita perlu persiapan Pak untuk kuliah yang lain. Terima kasih atas waktunya. Mohon diakhiri Pak. Ini ya, memang culture itu ternyata punya pengaruh ya. Dan merubah culture itu nggak gampang. Ya. Ubah culture nggak gampang. Ya kalau culture bagus sih nggak apa-apa lah. Sing culture kurang bagus tuh kan. Itu. Kalau culture bagus ya dipertahankan. Nggak bagus ya harus sedikit demi sedikit dilakukan perubahan. Ciri ya, salah satu ini orang sosiologi ya yang membuat korupsi di Indonesia salah satunya adalah culture. Orang Indonesia itu nggak suka ngadu, apalagi bosnya nggak berani. Padahal bosnya korupsi lah gitu kan ya. Itu mau ngaduin itu berat tuh rasanya itu ya. Itu kemarin saya dapatkan di mana ya? Ngikuti webinar. Oh, itu webinarnya BPK ya. BPK kemarin mengadakan webinar dari perspektif culture untuk korupsi. Gitu. Jadi culture kita itu mendukung terjadinya korupsi karena kita dibesarkan dalam ala gotong royong, terus permisif, gampang memaafkan, terus nggak suka ngurusin urusan orang lain gitu ya. Jadi itu menjadi faktor juga tumbuh suburnya korupsi di Indonesia. Gitu ya. Saudara aja lah, ada temennya yang nyontek aja atau saudara dimintain contekan ke temen, kan nggak ada nih yang laporin ke SPI ya ta? Iya Pak, ya, ayo. Ya kan? Ya, karena ya itu. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan seperti itu. Mohon maaf apabila selama tengah semester ini kita ada yang kurang. Selamat mengikuti ujian. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di semester atau tengah semester selanjutnya. Ya, dan mudah-mudahan di semester selanjutnya juga ketemu. Mungkin saya akan ngajar anti korupsi, ya. Etika anti korupsi 5 menit aja selesai. Atau semester ngapain lama-lama? Lek we korupsi neraka, lek we gak korupsi masuk surga. Ngono tok wis bar. Ah, gitu kan. Gampang dah, gampang. Kita tutup pertemuan kali ini. Pak mohon mengingatkan untuk menyelesaikan administrasi di portal. Sudah saya selesaikan ya. Kowe telat tok ya. Telat tok ngasih tahunya. Ngasih tahu tuh setengah jam sebelumnya. Pak Tanda ini salah tok ya, dieling salah, orang eling salah. Nah, ya ngeling sing pas. Terima kasih teman-teman semua, sukses selalu ya. Oke, tak tutup pertemuan kali ini. Selamat pagi, salam sejahtera, sukses semuanya.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, Banyak Pak. semuanya ya. Selamat ujian ya.